Halo semuanya, balik lagi di channel saya DT4Play. Seperti yang kalian lihat di judul, jadi saya akan membandingkan motor yang segmennya itu hampir mirip, yaitu motor Jupiter Z1 kayak motor saya ini di belakang, ataupun motor Vega Force Fi. Video ini itu saya buat karena ada beberapa orang yang tanya di akun TikTok saya, mending mana sih antara Jupiter Z1 ataupun Vega Force Fi. Wajar orang tanya tersebut karena memang harganya itu hampir mirip dan sama-sama berjenis motor bebek, non radiator, dan tanpa kopling manual. Sebenarnya udah sempat saya bahas juga di TikTok meskipun memang lebih singkat, jadi ini saya bikin versi lebih lengkapnya. Jadi, simak terus videonya sampai selesai. Kita mulai dari awal ya, jadi dari sedikit sejarahnya. Nah, motor Jupiter Z1 ini kan itu adalah penerus dari motor Jupiter, lalu Jupiter Z yang 5TP yang punya saya yang satu lagi, lalu masuk ke Jupiter Z yang burung hantu yang terkenal banget dan digantikan dengan Jupiter Z Robot yang dijual nggak terlalu lama, lalu digantikan motor Jupiter Z1 kayak punya saya ini di tahun 2012. Sedangkan motor yang satu lagi yang akan saya bahas itu adalah Vega Force Fi, itu ya motor 4 tak Yamaha juga, motor bebek, dan itu ya mulai dari klan motor Vega, lalu VKR, VKR New, lalu sampai Vega ZR dan VKRR. Memang posisi dua motor tersebut agak sedikit beda sih. Jadi motor yang dari klan Vega R itu sedikit lebih murah ketimbang yang dari klan Jupiter. Ngomong-ngomong, Vega Force Fi itu dirilis di tahun 2015 kalau nggak salah, ada di bulan September. Dan ini saya juga sudah mengumpulkan sedikit perbedaan yang ada di kedua motor tersebut. Ini sudah saya tulis. Jadi dari yang pertama itu desain ya. Karena kedua motor ini itu desainnya berbeda jauh banget. Dan juga untuk segi kegantengan ataupun yang cakep yang mana itu ya tentu saja selera ya, alias subjektif. Tapi kalau kalian tanya ke orang lain itu biasanya pada bilang lebih bagus Jupiter Z1 alias lebih ganteng dan juga lebih gaul gitulah ya, lebih anak muda. Maka dari itu secara penjualan juga Jupiter Z1 itu lebih unggul. Apalagi di daerah Kalimantan, di Palangkaraya dan juga Jambi itu memang laris banget motor Jupiter Z1 ketimbang Vega Force Fi. Yang mana penggunanya itu kebanyakan anak muda, itu tandanya memang dari segi desain, motor Jupiter Z1 itu lebih mudah diterima. Lalu yang paling penting juga soal harga ya teman-teman. Kalau motor Jupiter Z1 itu memang lebih mahal, itu ada di 20 juta kalau kalian melihat di situs resmi Yamaha. Lalu kalau Vega Force Fi itu sekitar 17 sampai 18 jutaan. Teman saya tapi kemarin ini bulan Desember 2024 di daerah Jogja kalau nggak salah itu memang dapat Jupiter Z1 baru dari dealer itu di harga 19 jutaan. Katanya sih udah dinego mampus gitu sih. Dan memang klan Jupiter itu segmennya sedikit di atas klan motor Vega ya, meskipun sama-sama motor bebek tanpa radiator. Tapi anehnya kalau di generasi yang sekarang, Jupiter Z1 justru ada sedikit beberapa poin kelemahan ketimbang motor Vega Force Fi yang mana itu harganya lebih murah dan segmennya sedikit di bawahnya. Jadi yang saya heran dari pihak Yamaha itu, Jupiter Z1 yang segmennya di atas Vega Force Fi alias lebih mahal malah dikasih rumah kopling pakai diafragma yang pakai plat kopling matahari dengan kampasnya itu hanya 2 biji teman-teman. Kayak motor saya itu kampasnya hanya 2 biji tadinya sebelum saya ganti. Jadi kalau area rumah kopling ataupun area kopling gitu masih lebih bagus Vega Force Fi karena itu pakai per konvensional yang model ulir ada 4 biji, lalu untuk kampasnya itu ada 4 biji juga. Jadi untuk soal slip itu lebih minimal. Jadi untuk nanjak itu memang Vega Force Fi itu sedikit diunggulkan. Meskipun di motor Jupiter Z1 tenaga dan juga torsinya itu aslinya lebih gede, tapi torsi motor Vega Force Fi meskipun lebih rendah ketimbang Jupiter Z1 itu dikail di RPM yang lebih rendah. Jadi hanya di 5000 kalau nggak salah di speknya. Itu jadi memang ibaratnya ditarik gas sedikit itu sudah langsung melaju lebih kencang gitu. Meskipun kalau di jalanan datar, Jupiter Z1 ya jelas nanti bakal jauh menguli kalau RPM-nya udah naik dari RPM tengah ke RPM atas. Karena kembali lagi
Puncak tenaga dari kedua motor ini sedikit berbeda. Jupiter Z1 itu tenaganya sedikit lebih gede. Jadi kalau untuk di jalan datar, Jupiter Z1 itu ya enak banget. Kalau diadu dua motor ini ya lumayan apa ya, lumayan cukup ada selisihnya. Ya meskipun Jupiter Z1 pakai rumah koplingnya kurang bagus, tapi sih kalau dari segi tenaga sih masih oke, cukup banget buat harian. Bahkan untuk kayak temen-temen yang mungkin kurir ataupun ojol ya masih cukup banget. Untuk soal throttle body ya teman-teman, ini kalau Vega Force FI itu ikut spek yang Jupiter Z1 2SU. Jadi di tahun 2015 sampai sekarang Jupiter Z1-nya. Maka dari itu Vega Force FI itu throttle bodinya gede di 24 mm sama kayak Jupiter Z1 yang 2SU yang tahun 2015 sampai sekarang. Kecuali Jupiter Z1 2012 yang keluaran pertama kayak punya motor saya, dan sampai tahun 2014 itu kan Jupiter Z1 1DY throttle bodinya ada di ukuran 22 mili, jadi sedikit lebih kecil. Meskipun begitu, tenaganya masih tetap lebih gede ketimbang Vega Force FI. Karena kemungkinan knock-on as dari Vega Force FI itu dan juga Jupiter Z1 itu agak sedikit berbeda. Mungkin berbeda dalam hal lift ataupun profil nokennya ya. Karena di Jupiter Z1 itu memang liftnya setahu saya memang lebih tinggi. Maka dari itu tenaganya itu juga berbeda. Yang patut kalian ingat juga kalau teman-teman mau membeli kedua motor ini, Jupiter Z1 ataupun Vega Force FI itu kalian juga harus ingat untuk part aftermarket-nya itu Jupiter Z1 lebih unggul. Contohnya ini yang paling utama banget dan krusial kalau teman-teman yang suka upgrade performa mesin itu Echo Racing setahu saya hanya untuk Jupiter Z1. Kalau untuk Vega Force FI saya belum pernah dengar yang ada khusus untuk Vega Force FI. Kalau merek BRT itu Echo Juken hanya ada untuk Mio J lalu ada untuk Jupiter Z1. Nah, kalau Vega Force FI saya belum pernah dengar. Untuk Eraser dan juga merek Daytona juga adanya untuk Jupiter Z1. Yang saya lihat di TikTok ataupun di Facebook, ada beberapa user Vega Force FI yang mungkin cc-nya udah naik dan upgrade performa, itu malah diganti dari injeksi ke karburator. Karena ya untuk mengimbangin asupan BBM-nya biar tenaganya lebih keluar. Karena ya mau gimana lagi ya kan, Vega Force FI itu ECU-nya juga nggak ada yang racing, dan juga kalau mau di remap setahu saya sih nggak bisa. Kayak motor Jupiter Saturn itu juga ECU-nya nggak bisa di remap. Jadi itu yang benar-benar harus kalian pertimbangkan juga. Oke, jadi nggak bisa banyak yang saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang pengguna Vega Force FI ataupun Jupiter Z1, silakan sharing-sharing aja di kolom komen, dan juga siapa tahu ada tambahan buat saya di konten yang ini, mungkin ada yang kelewatan. Silakan komen aja di bawah. Ini juga biar teman-teman yang mau membeli bisa nyimak komentar kalian di kolom komen. Karena kedua motor ini kan selisih harganya lumayan ya, ada 2 jutaan. Jadi ya silakan sharing aja di kolom komen, jadi kalau ada yang beli bisa untuk pertimbangan. Jadi untuk kesimpulan video kali ini itu sesuaikan aja budget dan juga kebutuhan kalian. Nah, kalau teman-teman mungkin masih muda dan juga butuh motor yang enak di tongkrongan gitu ya, kebanyakan pasti pada belinya itu Jupiter Z1. Dan kalau teman-teman mungkin hanya butuh untuk kayak semacam ojek online ataupun kurir itu, apalagi yang nanjak-nanjak ke arah pegunungan, itu pakai Vega Force FI itu udah cukup pakai banget. Karena di daerah saya ini beberapa kurir juga ada yang pakai Vega Force FI dan memang apa ya, sat-set banget sih. Itu kalau saya tanya, itu pernah saya tanya kurir yang pakai motor tersebut, katanya memang buat ngurir itu enak. Selain memang karena itu irit banget kayak motor Supra 125 ataupun Revo FI. Dan kalau mungkin seneng ngebut dan juga ngoprek mesin, kalian juga mungkin sebaiknya pertimbangkan untuk membeli Jupiter Z1, karena part aftermarket apalagi yang paling penting tadi yang saya sebutkan itu ECU-nya, itu Jupiter Z1 lebih apa ya, lebih bisa diandalkan karena ada beberapa brand yang bikin. Jadi seperti itu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja di bawah. Sekian video dari saya dan terima kasih.